يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Suatu ketika dalam hadis Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala an bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Beliau bertanya pertanyaan yang barangkali mewakili keinginan dan pertanyaan kita. Man as'adun nas yaumal qiyamah bi syafa'atika ya Rasulullah? Siapa orang paling bahagia besok di hari kiamat dengan syafaat? Saya rasa ini mewakili pertanyaan kita. Siapa orang paling bahagia besok di hari kiamat dengan syafaat? Di sini kita tahu jawabannya menunjukkan kalau syafaat itu bukan cuma sebatas dakwaan yang sering kita dakwakan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma arju ay yas'alani ahadun ghairuk." Aku tidak pernah berfikir pertanyaan seperti ini ditanyakan oleh orang selainmu. Kalau bahasa kita barangkali orang lain han mampu bertemanyang lagi pertanyaan yang barusan engkau tanyakan. Aku tak berfikir orang lain mampu bertanya seperti pertanyaanmu. Di ghazarati ilmihi, kata para ulama, karena banyaknya ilmunya Abu Hurairah, beliau tahu apa yang patut beliau tanyakan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan lahuddin. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku besok di hari kiamat itu yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishan lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Artinya di sini kita baru mengetahui kalau la ilaha illallah bukan cuma sebatas ucapan, tapi ucapan itu ada syarat yang harus kita penuhi. Ini pentingnya kita belajar akidah dan tauhid. Banyak di luar yang meyakini kalau anda sudah mengatakan la ilaha illallah, pintu masuk Islam, kita lupa kalau satu pintu itu anda bisa masuk dan anda bisa keluar. Yang kita berpikir hari ini kalau sudah masuk anda tidak akan pernah bisa keluar. Selama nama itunya pintu, maka anda bisa masuk, anda bisa keluar, maka penuhi syaratnya. Dalam beberapa pertemuan ke depan itu satu persatu syarat la ilaha illallah yang akan kita kupas. Ayat yang dibacakan oleh imam tadi dalam kondisi kita salat, hampir semua ayat satu persatu ayatnya saya perhatikan tadi, itu semua mengajarkan kita tentang tauhid dan akidah. Dan ini bukan sesuatu yang aneh, karena Al-Quran itu tujuannya memang itu. Kesimpulan dari Al-Quran memperkenalkan kita kepada Allah dan bagaimana kita mengibadahi Allah. Itu kesimpulan Al-Quran. Perintah pertama tauhid, larangan pertama syirik. Buka Al-Quran, perintah pertama tauhid, larangan pertama syirik. Salah satu ayat yang dibacakan tadi yang dinamakan oleh para ulama sesuai penamaan baginda Rasul dalam hadis Imam Bukhari, ayatul mitsaq, ayat perjanjian kita dengan Allah. Dalam hadis yang rincinya baginda Rasul mengatakan, lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Adam, akhrajahu min tuhurihi, rupanya benih-benih anak cucu Adam itu semuanya Allah keluarkan, kita-kita semua. Dalam ayat tadi, wa in akhadha rabbuk, ketika Tuhanmu itu mengambil perjanjian dengan kalian. Rupanya semua kita sudah punya perjanjian, Pak. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum,
Perjanjian kita dengan Allah ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Allah persaksikan kita. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian? Qulna bala. Tadi ayat dibacakan, qulna bala. Semua kita mengatakan betul. Hana dawam. Tapi kalian akan melupakan, kata Allah di penghujung ayat. Makanya ini dinamakan dengan ujian. Ilmu sudah diberikan, kita lupakan, kemudian diujiankan. Kisi-kisinya ada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul. Dan kita tidak bisa mendakwakan, karena besok di hari kiamat ketika kita dibangkitkan, kita akan mengatakan, saya tidak punya perjanjian. Perjanjian itu ada. Adam lupa dalam riwayat Imam Abu Dawud, fanasiyahu banu Adam, maka anak Adam pun lupa. Kita lupa dengan perjanjian kita. Ini jemaah rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengupas pertanyaan ke-13. Imam Hafidh Al-Hakami bertanya tentang ma ma'na al-Islam. Apa definisi dan arti daripada Islam? Kita mengatakan ketika ibadah didefinisikan dengan dua pemaknaan, kesempurnaan cinta dan kesempurnaan ketaatan, maka rupanya Allah menamakan agama kita dengan kesempurnaan ketaatan, karena banyak orang akan mendakwakan kesempurnaan cinta. Istislam. Sederhana sekali arti dari Islam. Berserah diri. Totalitas dalam berserah diri kepada Allah itu adalah Islam. Maka kemarin di penghujung kajian kita mengupas beberapa kriteria atau manhajiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berserah diri. Saya ingatkan kembali. Yang pertama itu tamassuk bil Quran wa sunnah wa adamut tafriq. Berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah baginda Rasul, dan jangan pernah bedakan antara keduanya. Jangan katakan ini mutawatir, ini ahad, ini bukan mutawatir, ini tidak kami terima dalam akidah. Selama dia sahih, wajib kita bertamassuk, pegang teguh. Dan jangan pernah membedakan Quran dan sunnah. Kemudian Ahlus Sunnah ya'maluna bi aqwali sahabah. Mereka senantiasa mengamalkan pernyataan para sahabat kalau itu berkaitan dengan perkara gaib. Jadi kalau akidah ada ucapan sahabat yang sahih, kita juga wajib bertamassuk. Karena posisinya ucapan sahabat tidak mungkin mereka berbicara tentang akidah kecuali mereka mendapatkan dari baginda Rasul. Yang ketiga paling penting, ini makna kesempurnaan Islam, berserah diri. Al-wukuf inda mafahimun nusus. Berhenti sesuai dengan pemahaman nas, terutama pembahasan akidah. Wa adamul khawdi fima la majalil aql fi. Dan jangan pernah menggunakan logika dan akal pikiran kita pada tempat yang tidak sepatutnya kita menggunakan, terutama berkaitan dengan zat dan sifatnya Allah. Di sini kita perhatikan istislam, berserah diri. Jangan Allah katakan A, kemudian kita mulai menggunakan logika kita dan kita mengeluarkan pernyataan B yang bertentangan dengan apa yang Allah katakan. Maka kemarin kami mengatakan, Anda bisa mengikuti pemahaman akidah abad ke-1, ke-2, ke-3 Hijriah, kemudian pemahaman akidah abad ke-3 ke atas. Anda dapatkan abad ke-1, ke-2, ke-3 pemahaman akidahnya sederhana sekali. Allah punya sifat tinggi, kami meyakini Allah tinggi secara zat, Allah tinggi secara sifat, Allah tinggi secara kekuasaan. Selesai, karena seperti itu firman Allah. Tidak pernah kita jumpai pertanyaan Allah bertempat tidak bertempat, Allah punya bentuk atau tidak berbentuk, Allah masuk ke dalam dimensi ruang atau tidak dimensi ruang.
Itu baru kita dapatkan abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, makin jadi-jadi, makin menjauh, makin jadi-jadi. Abad sampai abad ke-3 sederhana akidahnya. Bahkan banyak para ulama kita tidak menukilkan pembahasan akidah, karena mereka sangat menyadari semua kaum muslimin akan memahami dengan sendirinya ketika membaca kitab Allah dan sunnah baginda Rasul. Karena sederhana. Yang kita sibuk sekarang itu Allah bertempat, tidak bertempat, Allah di mana, Allah ini, Allah itu. Itu tidak pernah ditanyakan. Kita buka Al-Quran dari halaman pertama sampai akhirnya, dari mana kita dapatkan kata tempat untuk Allah? Kenapa kita hari ini sibuk mendiskusikan tempat itu? Al-wuquf inda mafahimin nusus. Kalau ayat ini zahirnya punya makna nasnya, makna nas artinya makna yang tidak punya multi penafsiran. Itu arti kata nas. Kita harus berhenti di situ. Wa adamul khawd lil aqil. Ini bukan tempat akal dan pikiran kita untuk melakukan logika dan nalar yang kita miliki. Itu bukan tempatnya. Dulu ada seorang pemuda namanya Subaykh ibn Asad di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Pemuda ini disebutkan dalam riwayat wa indahu kitab, dia punya rujukan kitab-kitab agama lain, pemikiran-pemikiran sesat itu lengkap. Dia kalau di rumahnya itu ayat Quran dibuka diantuk itu. Oh ini di sini seperti ini, kenapa di sini seperti ini? Oh masalah ayat ini kenapa? Oh ini masalah. Umar mendengar kisahnya kemudian meminta untuk menghadapnya. Di hadapan Umar dia mengatakan, "Man anta? Siapa kamu?" "Ana Abdullah Subaykh." Aku ini hamba Allah yang bernama Subaykh. Umar mengatakan, "Ana Abdullah Umar." Aku hamba Allah Umar. Rupanya Umar sebelum dia datang sudah mempersiapkan jaridatun nakhl. Pelepah kurma itu ada 2 pelepah kurma sudah Umar siapkan. Masuk dia memperkenalkan diri, langsung Umar darabahu fi ra'sihi, memukul kepalanya hatta syadda keluar darah. Dia mengatakan, "Umar, cukup Umar, cukup. Semua sudah keluar. Habis itu bila anali pemikiran-pemikiran bangai bono anali dah selesai." Seperti itu cara kita menghadapi mereka. Ini yang dilakukan oleh mereka hari ini. Orang orientalis barat dan liberal dari kalangan Islam. Antuk-antuk ayat. Mencari dalil ayat yang sesuai dengan pembenaran, bukan mencari untuk kebenaran. Pemimpin sekte Al-Mu'tazilah Wasil Ibnu Atha, dalam biografinya disebutkan idza jannal lail. Ini orang yang paling rajin salat malam. Kalau sudah masuk malam, mendirikan salat malam, saffat qadamih, beliau meletakkan kakinya mendirikan saf. Wa wada'a bi janibihi dawa wal law. Jadi di sampingnya rupanya sudah disiapkan itu papan tulis, ya kalau bahasa kita buku tulis lengkap dengan pena dan tintanya. Makanya Daud bahasa Aceh itu bahasa Arab, dawa. Siap. Idza qama wa qara al-Quran, kalau beliau berdiri membaca Al-Quran, tiba-tiba ada ayat, ini cocok untuk dalil kita. Berhenti salatnya, menulis ayatnya. Ini ayat pertama tadi, mantap sekali untuk membela akidah kita tentang tidak adanya qadar. Tidak ada takdir-takdir. Ini cocok kali ayat. Coba kita lihat apa beda kita dengan mereka. Kalau dalil untuk pembenaran, yang penting harus memenangkan kita, padahal itu dengan keterbatasan keilmuan kita. Itu ditulis. Kalau curang cocok ditinggalkan, lanjut salat. Anak penting. Yang penting yang tadi itu. Berhenti salatnya hanya untuk menulis dalil. Ini yang dilakukan oleh Umar dengan orang seperti ini. Ada melkhawf. Jangan gunakan nalar logika Anda pada tempat yang tidak selayaknya. Karena akal yang sahih, yang salim, yang selamat tidak pernah kontradiktif bertentangan dengan nas yang sahih.